Lini penyerangan Barcelona sempat dihujat habis-habisan akibat penurunan performa di beberapa musim terakhir. Hadirnya Robert Lewandowski masih belum bisa mengatasi masalah penyerangan di era kepelatihan Xavi Hernandez. Kesuksesan ini nggak lepas dari Dani Olmo yang menjadi motor serangan menopang trio Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan Rafinha. Cetak Gol coba merangkum hebatnya trio penyerangan Barcelona sebagai berikut. Janji besar Hansi Flick kembalikan filosofi menyerang. Barcelona musim lalu harus rela gigit jari setelah gagal merengkuh satupun trofi bergengsi. Pelatih Xavi Hernandez disinyalir menjadi pihak yang paling disalahkan. Di bawah asuhan Xavi, Barcelona nggak mampu menjadi tim yang produktif dengan hanya melesakkan 79 gol. Ini berbanding jauh dengan Real Madrid yang mampu mengemas 87 gol. Performa kurang menggigit ini langsung mendapatkan kritik dari Louis van Gaal. Pelatih asal Belanda ini menyebut Xavi nggak punya kepribadian yang bagus dalam melatih. Kegagalan ini akhirnya membuat manajemen mengambil langkah berani dengan memecat sang pelatih. Kabar tersebut langsung membuat Xavi geram karena merasa nggak dihargai. Untuk menggantikan Xavi, manajemen gerak cepat dengan menunjuk Hansi Flick. Pelatih asal Jerman ini diharapkan bisa membawa Barcelona meraih banyak gelar. Sayangnya, ambisi besar ini nggak dibarengi dengan kondisi finansial yang memadai. Mantan pelatih Jerman ini dituntut untuk mengemban ekspektasi dengan dana transfer seadanya. Alhasil, Blaugrana hanya mampu mendatangkan Dani Olmo dari RB Leipzig. Pemain asal Spanyol ini diboyong dengan mahar besar senilai 55 juta euro. Keberhasilan mendatangkan Olmo membuat sang pelatih berani gembar-gembor. Dia berjanji akan membawakan gaya bermain menyerang pada skema permainan Barcelona. Hebatnya, janji tersebut mampu dibuktikan dengan gacornya Dani Olmo. Ex Dinamo Zagreb ini sukses mencatatkan 2 gol dalam 2 laga pertamanya. Olmo sendiri siap menunjukkan performa hebat di laga-laga berikutnya. Bahkan sang pemain rela ditempatkan di posisi manapun tergantung kebutuhan Hansi Flick. Paling tahu menyulap Robert Lewandowski jadi gacor. Selain Dani Olmo, Hansi Flick berhasil membangkitkan insting buas Robert Lewandowski. Pemain asal Polandia ini sempat dianggap mengalami penurunan pada musim lalu. Dirinya banyak dianggap remeh karena sering melakukan kesalahan di lapangan. Salah satunya adalah salah penempatan posisi dan menyia-nyiakan peluang emas. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh ex Borussia Dortmund pada awal musim ini. Pemain 36 tahun itu telah melesakkan 4 gol dari 4 laga di La Liga. Kemonceran Lewandowski membawa berkah tersendiri untuk Barcelona. Pasukan Blaugrana saat ini nyaman bertengger di puncak klasemen dengan poin sempurna 12. Mereka sukses mengungguli El Real di posisi kedua yang hanya meraih 8 poin. Hansi Flick langsung memberikan sanjungan tinggi kepada Lewandowski. Sang pelatih mengaku kagum dengan mentalitas Lewandowski meskipun sudah berusia uzur. Bahkan Hansi Flick berani menggaransi sang pemain akan terus-terusan menjadi mesin gol untuk Blaugrana. Omongan ini wajar jika melihat statistik keseluruhan yang ditorehkan oleh sang bomber. Alumnus dari Bayern Munchen ini sudah mencatatkan 17 tembakan on target ke arah gawang lawan. Membangkitkan pemain gagal di era Xavi Hernandez. Sentuhan magis Hansi Flick semakin terlihat ketika berhasil memoles pemain yang gagal di era kepelatihan Xavi Hernandez. Salah satunya adalah Rafinha yang di musim lalu tampil kurang konsisten. Publik Camp Nou sempat kompak untuk menghujat pemain asal Brazil ini. Para fans meminta manajemen untuk segera melepas Rafinha pada bursa transfer musim lalu. Namun keinginan para fans langsung ditolak mentah-mentah oleh Xavi Hernandez. Mantan pelatih dari Al Sadd ini optimis sang pemain masih mengambil peran penting di dalam taktiknya. Mendengar kabar tersebut, Rafinha langsung memberikan komentarnya. Dirinya meminta fans untuk bersabar dan berjanji akan menampilkan performa gemilang. Buah kesabaran dari ex Leeds United itu baru terwujud saat ditangani oleh Hansi Flick.
Di dalam skema sang pelatih, Rafinha diberikan kebebasan ruang untuk mengembangkan permainan. Berkat taktik tersebut, pemain 27 tahun itu tiba-tiba langsung jadi gacor. Rafinha mencatatkan hat-trick atas kemenangan besar kontra Real Valladolid dengan 7 gol tanpa balas. Sang winger mengaku senang berhasil membuktikan kepantasan dirinya kepada para fans. Menurutnya, pertandingan tersebut menjadi momen terbaik di dalam karirnya. Lewandowski selaku rekan satu tim ikut memberikan pujian kepada sang pemain. Dia bilang kalau Rafinha merupakan salah satu pemain terbaik yang ada di Blaugrana. Pintar memanfaatkan bakat-bakat muda. Kehebatan Barcelona juga terlihat dengan berhasil memoles bakat para pemain muda. Salah satunya ada Lamine Yamal yang tampil apik dalam 2 musim terakhirnya. Pemain asal Spanyol ini sukses melewati rekor dari Lionel Messi. Dirinya mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain termuda yang menorehkan 10 assist di La Liga. Rekor tersebut dicatatkannya saat membawa Barcelona menang 7 gol tanpa balas atas Real Valladolid. Yamal kini tercatat sudah terlibat langsung dalam 14 gol dari 41 laga La Liga di sepanjang karirnya. Selain tampil gacor bersama Blaugrana, Lamine Yamal juga tampil apik bersama timnas Spanyol. Pemain berusia 17 tahun ini berhasil mencatatkan rekor pada Euro 2024. Sang pemain menjadi yang termuda dengan selalu tampil dalam 7 pertandingan Spanyol pada gelaran akbar ini. Yamal juga sukses mengukuhkan diri sebagai pencetak gol termuda di sejarah Euro. Gol ini dilesakannya saat berumur 16 tahun 352 hari ke gawang Prancis. Berkat statistik hebatnya, Yamal menyamai rekor Pele sebagai pemain termuda di semifinal turnamen besar. Nggak hanya Yamal, beberapa pemain muda lain juga sukses menunjukkan kualitasnya. Sebut saja ada Pau Cubarsí hingga Fermin Lopez. Lebih gacor dari semua tim. Kehebatan Hansi Flick dalam memanfaatkan bakat muda sudah terbukti kala mengasuh Barcelona. Skuad Blaugrana dibuatnya menjadi tim tersubur di La Liga dengan catatan 13 gol. Statistik ini bahkan berbanding jauh dari 2 rival dari kota Madrid. Atletico Madrid saat ini baru melesakan 6 gol meskipun sudah habis-habisan di bursa transfer. Kedatangan Julian Alvarez nggak membuat Los Rojiblancos tampil moncer. Bahkan pemain asal Argentina ini masih belum nyetel dengan tanpa satupun gol dari 4 laga. Sementara itu hal yang sama juga dirasakan oleh Real Madrid yang baru mengemas 7 gol. Padahal El Real baru saja kedatangan Kylian Mbappe yang melengkapi kepingan mereka di lini serang. Namun kehadiran pemain asal Prancis ini masih belum solid bersama Los Blancos. Dirinya masih kesulitan untuk beradaptasi bersama Vinicius Junior dan Rodrigo. Catatan gol yang lebih baik membuat Rafinha memberikan komentar sombongnya. Dia menyebut kehebatan lini serang Real Madrid hanya berdasarkan teori saja. Selain itu, produktivitas Barcelona bahkan lebih baik dari beberapa tim-tim top Eropa. Sebut saja Manchester City dan Bayern Munchen yang sama-sama baru menorehkan 9 gol. Paris Saint-Germain menjadi satu-satunya klub yang berhasil menyaingi Barcelona. Anak asuh Luis Enrique ini tampil gemilang usai ditinggal Mbappe dengan mencatatkan 13 gol. Itulah ulasan hebatnya trio penyerangan Barcelona. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini serang Barcelona mampu untuk memberikan gelar pertama untuk Hansi Flick di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.